Bethlehem. Minta jemaat untuk tenangkan pikiran, hati kita arahkan kepada firman Tuhan. Dan untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Penuhkanlah Bejanaku. Dan sementara kita menyanyi rem, Bapak Petrus kami izinkan untuk mengambil tempat yang baik. Seberapa besar kita haus akan kebenaran Tuhan. Sebabnya mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tinggalkan apa yang ada di rumah, mari kita fokus dengan Tuhan di pagi hari. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami memohon, kembali lagi Tuhan kami berkumpul di tempat ini, di dalam rumah ini Tuhan, dengan satu tujuan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, bahwa ini adalah suatu kerinduan kami untuk dapat menyenangkan hati.
Puji-pujian yang kami bawa kepada Tuhan, biarlah ini menjadi mezbah yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua. Tuhan kuasai pikiran kami, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami, agar kebenaran firman datang kepada kami menjadi bagian dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa setia dengan Tuhan. Bapak, kami tahu ada satu oknum yang bukan berasal dari Tuhan, yaitu iblis setan. Dia tidak senang kalau kami diberkati lewat firman. Dia tidak senang kalau firman itu datang kepada kami. Itu sebabnya dia berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami, bahkan berusaha untuk mengalihkan perhatian kami ke tempat lain. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan ini kami mau tepking, kami mau patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan dia ada di ruangan ini Tuhan. Tetapi yang kami minta adalah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang menguasai kami setiap pribadi, agar firman-Mu yang datang bagi kami itu betul-betul menjadi bagian di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak lebih dari kami semua, karena hamba adalah manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Biarlah perkataan Tuhan menjadi perkataan hamba, pikiran Tuhan menjadi pikiran Tuhan, agar firman yang disampaikan adalah pikiran Tuhan sendiri yang disampaikan bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pertaruhkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Aduh, kurang mantap ini. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Sekali lagi, ada sukacita? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema yang ada, waktu saya lihat di WA Klasis bahwa berbicara tentang saat teduh. Ya, ini mudah, gampang, dan susah. Ya, mudah, gampang, dan susah. Tapi bagi orang yang melakukannya akan mudah. Bagi orang yang tidak biasa melakukannya akan merasa sulit. Mengapa? Karena kalau bangun pagi itu paling susah ini. Ya toh? Paling susah kalau bangun pagi. Tetapi bagi orang yang betul-betul melakukan hal ini, dia tetap memberikan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Untuk itu mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita sesuai dengan pembacaan yang di atas. Di dalam kitab Markus ada dua pembacaan. Kitab Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-35. Ini dia dari saya membuka ini. Ya. Saya bisa lepas. Ya. Ya, terima kasih. Kitab Markus pasal yang pertama ayat 35 dan Matius 14 ayat 23 ini sudah sering dibacakan ya, setiap minggu pasti. Tapi kita ulang lagi, kita akan membacakannya bersama-sama. Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-35. Mari kita baca sama-sama dan kita terus pindah ke Matius pasal 14 ayatnya yang ke-23. Hitungan ketiga untuk menghormati firman Tuhan, saya menyebut kita semua untuk bangkit berdiri. 2 Markus pasal yang pertama ayat 35. 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita lompat di dalam Matius 14 ayatnya ke-23. 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang,
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendiri di situ. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang saat teduh merupakan kebutuhan rohani kita yang perlu dilakukan setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, begitu pula dengan tubuh ini. Kalau tubuh ini untuk sehat pasti perlu diisi dengan makanan yang sehat. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Karena saat teduh ini adalah di mana setiap orang akan berjumpa dengan Tuhan. Karena saat teduh adalah saat di mana orang mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa firman Tuhan hari ini mengajar kita harus memiliki saat teduh? Karena firman Tuhan katakan saat teduh adalah di mana Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Saat teduh adalah teladan yang Yesus ajarkan bagi kita. Itu sebabnya kenapa Yesus mau pagi-pagi dia mau berdoa. Sebelum dia melakukan pekerjaannya, dia memisahkan dirinya dari murid-muridnya, dia mau berdoa. Ini dia memberikan satu teladan bagi orang yang percaya kepada dia. Dia memberikan teladan bagi kita semua sebagai orang Kristen untuk dapat melakukan hal ini. Sebelum melakukan pelayanannya, Yesus datang kepada Bapaknya. Dia berdoa kepada Allah Bapa, dia meminta petunjuk agar apa yang dia bisa lakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu sebabnya ketika pada saat dia sedang berdoa, selesai dia berdoa, murid-murid datang, katanya begini. Murid-murid katakan, "Guru, banyak orang sedang mencari Engkau." Pembacaan itu. Tapi Yesus bilang apa? Ayo kita pergi ke tempat lain. Kenapa Yesus tidak mau datang kepada orang-orang yang mencari dia, tetapi dia pergi ke tempat lain? Itu sebabnya waktu dia berdoa, dia mendapatkan apa yang Tuhan Allah mau, agar dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia melakukan firman Allah bukan dengan kehendaknya sendiri. Pelayanan yang dia buat bukan dengan keinginan sendiri, tetapi sesuai dengan apa yang Allah mau. Namun begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sehingga pada orang percaya, sebelum waktu kita melakukan aktivitas kita, maka Tuhan ajar untuk kita melakukan saat teduh duduk di bawah kaki Tuhan, agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena di dalam pekerjaan kita itu juga ada tantangan. Di dalam aktivitas kita juga itu ada tantangan. Kadang-kadang tantangan itu akan membuat kita lemah, kadang-kadang tantangan itu akan membuat kita jatuh. Tetapi orang-orang yang senantiasa membangun hubungannya dengan Tuhan setiap hari, firman Tuhan katakan, mereka tetap kuat. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Coba lihat kanan kiri, katakan, waktu kita saat teduh dengan Tuhan ada kekuatan baru. Ada kekuatan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan teladan ini bagi kita, supaya kita melakukannya, kita membuatnya sesuai dengan apa yang Dia mau. Tapi terkadang hal ini susah untuk dibuat bagi orang yang tidak pernah melakukannya. Sulit bagi orang yang tidak pernah melakukannya. Ya, kadang-kadang coba orang yang yang tidak pernah melakukan saat duduk 5 menit saja susahnya ditampung, gelisah. Ya, tetapi orang yang sudah terbiasa melakukan hal ini, 1 jam pun dia tetap akan duduk. Mengapa? Karena dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan betul-betul hadir. Ya, saya kadang-kadang kalau sudah ambil gitar saya sudah mulai menyembah, memuji. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa hadir. Ya, kadang-kadang itu saya bisa merasakan 1 jam lebih kalau waktu menyembah Tuhan. Mengapa? Karena waktu kita menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan kita bisa rasakan, kehadiran Tuhan kita bisa rasakan. Itu sebab ini yang Yesus ajarkan, agar kita sebagai orang-orang percaya melakukan hal ini dalam kehidupan kita setiap hari. Mengapa Tuhan mau supaya kita melakukan saat ini setiap hari? Karena Tuhan merindukan persekutuan dengan kita. Tuhan merindukan
sebabnya dia rindu supaya setiap anak-anak Tuhan memiliki persekutuan dengan dia. Mengapa ia mau supaya kita memiliki persekutuan dengan dia? Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37-38, supaya kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam dia. Supaya kita bisa merasakan ada sukacita, supaya kita bisa merasakan namanya damai sejahtera itu. Itu sebabnya dia mau supaya kita tetap membangun hubungan kita dengan dia lewat saat teduh ini. Waktu coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sering melakukan ini, setelah selesai saat teduh, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu rasakan dalam diri Bapak Ibu? Ada sukacita tersendiri. Pulang itu dengan luar biasa, pulang itu dengan semangat. Dan saya percaya jemaat di sini sudah memiliki hal itu. Amin. Setiap pagi gereja ini sudah terbuka jam 4 pagi ya. Karena jemaat ada yang akan berdoa di tempat ini. Dan setelah pada saat mereka selesai itu, apa yang mereka lakukan? Ada sukacita tersendiri, mereka pulang dengan sukacita, mereka bisa bekerja dengan baik, bisa melakukan semua aktivitas, meskipun ada tantangan, ada masalah, persoalan, tetap mereka memiliki sukacita. Mengapa? Karena mereka sudah bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan sukacita itu bagi setiap orang-orang yang datang kepada Dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya kan, ketika pada saat dia diperhadapkan dengan kayu salib, waktu dia mau disalibkan di Golgota, pagi-pagi benar jam 3 subuh juga, jam pada saat itu sebelum dia diperhadapkan dengan itu, dia datang juga berdoa. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia tahu yang dia lakukan adalah pekerjaan yang begitu berat untuk menyelamatkan saudara dengan saya. Dia tidak mau melakukan hal itu untuk kehendak dirinya, tetapi biarlah kehendak Allah Bapa yang terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya juga dia berkata kepada murid-muridnya, bisakah engkau bertahan 1 jam untuk aku? Bisakah engkau bertahan untuk aku 1 jam saja, berdoa untuk aku, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan, supaya kamu tidak jatuh melihat tantangan yang datang kepadamu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lakukan ini setiap hari. Jadikan ini menjadi suatu gaya hidup di dalam kehidupan kita. Jadikan saat teduh ini menjadi makanan kita setiap hari. Karena saat teduh ini adalah untuk memberikan makanan rohani bagi kita. Untuk perlu jiwa dan roh kita ini perlu diisi terus. Seperti HP yang perlu dicas supaya tetap menyala. Ya, begitu pula dengan kehidupan kita. Perlu dicas setiap hari. Dicas supaya HP ini tidak lobet, tetapi HP itu tetap menyala. Namun begitu juga dengan kehidupan kita. Supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap kokoh ketika persoalan datang, masalah datang, badai datang, kita tetap masih kuat. Mengapa kita bisa kuat? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan orang-orang yang setia, duduk bersama-sama dengan Dia. Dan waktu kita duduk bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang itu. Maka Tuhan selalu mengawasi kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka berjalan, Dia ada bersama-sama dengan mereka. Dan saya percaya waktu kita melakukan hal ini setiap hari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita akan menikmati namanya pertolongan lepas pertolongan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak. Meskipun ada badai, meskipun ada persoalan, kita mampu sebab Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, satu ini sangat penting untuk setiap orang percaya. Mengapa dikatakan sangat penting bagi kita? Karena saat teduh akan membangun persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Saat teduh akan membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Di situ ada percakapan-percakapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Di situ ada puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Di situ ada firman Allah Tuhan berbicara bagi kita. Dan saya percaya mungkin firman Tuhan ini sudah dikupas sama
Mama Gembala. Ya. Tetapi saya hanya mengulangi saja. Itu sebabnya waktu kita dikatakan saat ini penting, karena itulah tujuan Tuhan, supaya hidup kita semakin hari diubah. Hidup kita semakin hari diperbaharui. Coba waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, apa yang kita rasakan? Ada damai, ada sukacita. Ya. Waktu sekolah saya sedang menyanyi dengan gitar, saya rasakan itu. Kadang-kadang sampai saya nangis. Saya mengingat, saya menyembah, saya melihat bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa bagi saya. Bagaimana kasih Tuhan itu yang luar biasa. Saya bisa rasakan lewat pujian penyembahan itu. Waktu kita membuka firman Tuhan lagi, ada kekuatan di situ. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Apa yang menjadi beban yang kita rasakan dalam hidup ini, Tuhan bisa menjawabnya lewat firman. Waktu kita mengadakan saat teduh dengan Tuhan, itu sebabnya dikatakan bahwa saat teduh itu sangat penting, seperti yang dilakukan oleh Maria di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 42. Ya, kalau kita baca kisah itu, mungkin kakaknya lagi sibuk mengurus yang lain, menyediakan makanan, menyediakan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Tetapi Maria senang duduk di bawah kaki Tuhan, senang duduk di kaki Yesus. Mengapa? Karena dia ingin mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Dia ingin mendengar suara Tuhan. Dia ingin mendengar apa yang Yesus sampaikan. Karena dia tahu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan dapat memberikan pertolongan, kekuatan bagi dia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sia-sia kita melakukan saat teduh setiap hari. Tidak sia-sia waktu kita melakukan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Karena itu akan membuat persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari semakin akrab dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan semakin hari kita tahu apa yang Tuhan mau. Ketika kita ada di dalam segala sesuatu pekerjaan kita, waktu kita hidup dengan Tuhan, waktu kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika ada sesuatu yang miring yang kita akan buat, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan bisa katakan itu salah, jangan melakukan itu. Dan orang-orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, mereka akan merasa peka dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi orang yang tidak mengadakan persekutuan dengan Tuhan, orang yang tidak mengadakan saat teduh, ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa, berbuat pelanggaran, mereka tidak peka. Yang mereka pikirkan bahwa ini benar, ini sudah untuk saya. Tetapi orang-orang yang betul-betul duduk di bawah kaki Tuhan, ketika melihat hal itu salah, maka dia berdiri, dia katakan itu salah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk melakukan saat teduh ini. Kalau kita melihat ketika jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul, ketika pada saat mereka hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam saat teduh bersama dengan Tuhan, apa kata firman Tuhan di situ? Mereka merasakan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Mereka merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu bisa mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka bisa merasakan bahwa apa yang mereka miliki itu bukan milik mereka, tapi mereka bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Mereka bisa peka akan suara Tuhan. Mereka peka dengan suara Tuhan. Mengapa mereka bisa peka dengan Tuhan? Karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Waktu kita ada dalam persekutuan saat teduh dengan Tuhan, Tuhan bilang kita tidak sendiri, tetapi Dia akan memberikan Roh-Nya untuk ada bersama-sama dengan kita. Amin. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Apa kata firman Tuhan di sini? Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8, dia katakan begini: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Ada kuasa Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan itu.
yang sudah setia melakukan hal ini, jangan berkata bahwa saat itu begitu saja. Ya, jangan kita pernah berkata seperti itu. Ya, karena saat itu adalah saat di mana kita sedang duduk dengan Tuhan. Saat itu di mana kita sedang berbicara dengan Tuhan dan Tuhan hadir di situ memberikan rohnya bagi kita. Waktu kuasa Roh Kudus ada di situ, apa yang terjadi? Maka segala sesuatu kepekaan rohani akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu hal-hal yang salah kita bisa perbaiki, sesuatu hal-hal yang tidak baik kita bisa benahi dalam hidup kita. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya kalau kita baca di pasal 2, ya, di pasal 2 di situ kita temukan bahwa orang-orang yang ada di Serasul ini, jemaat mula-mula ini, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya, mereka melihat satu dengan yang lainnya. Ketika satu ini memiliki kekurangan, ditutupi sama satunya yang memiliki kelebihan. Ketika dia melihat yang satunya lagi sedang mengalami namanya mungkin kelemahan, dia datang sebagai penghibur bagi dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang mereka memiliki kepekaan itu di awal dari kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan mereka. Mereka katakan begini, Pak Ben, coba kau lihat hambaku yang di burung ini. Ya, ini contoh saja. Dia butuh ini. Peka. Lakukan. Di situ mereka berbagi. Mereka bisa melakukan itu karena mereka senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka memiliki saat teduh yang luar biasa, sehingga mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain dan mereka saling memiliki. Mereka tidak berkata, "Oh, itu bukan urusan saya." Mereka saling memiliki satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, mari kita gunakan ini sebagai alat untuk kita komunikasi, berbicara dengan Tuhan. Ya, kalau kita mau berbicara, kita punya anak yang mungkin ada yang jauh, pasti lewat HP. Ya, untuk tahu mereka kabar yang ada di sana. Kalau saya mau berbicara dengan saya punya mama, orang tua di Ambon, saya pakai HP. Bagaimana saya pakai HP supaya saya tahu mereka kabar di sana? Saya harus telepon mereka. Saya tanya kabar mereka bagaimana, seperti apa kabar di situ. Oh, dia bilang kabar begini, suasana seperti ini. Begitu pula dalam kehidupan kita. Saat teduh ini adalah di mana alat kita berbicara kepada Tuhan. Kita bisa sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa sampaikan apa yang kita alami. Kita bisa sampaikan sakit penyakit kita. Kita bisa sampaikan segala sesuatu yang terjadi pada kita. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukannya, maka kita juga tidak bisa berbicara. Itu sebabnya mari gunakan ini sebagai alat untuk kita berbicara dengan Tuhan. Yang sudah terbiasa tingkatkan itu lebih lagi. Yang belum, mari kita merapatkan diri untuk ada dalam persekutuan di dalam rumah Tuhan. Karena di tempat ini jam 4 pagi sudah terbuka gereja untuk jemaat datang. Mari kita tetap terus membiasakan diri kita untuk datang bersekutu dengan Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa manfaatnya waktu kita memiliki saat teduh dengan Tuhan? Manfaatnya apa? Waktu kita memiliki saat teduh dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, manfaatnya itu kita mengisi bejana rohani kita. Manfaatnya kita dapat mengisi kerohanian kita. Bejana hati kita dapat diisi. Yang tadinya kita merasa sepertinya kayak pakaian saya kosong. Saya tidak, bagaimana ya rasa seperti lain begitu. Mungkin hampa. Jiwa kita mungkin merasa hampa dan kosong. Tetapi waktu kita datang
Firman Tuhan katakan di situ, kita dipuaskan, kita akan diisi. Firman Tuhan katakan seperti yang dikatakan oleh Mazmur 42. Mazmur 42 dia katakan ini ayat yang kedua, seperti ungkapan Daud di situ. Ya, ungkapan Daud seperti ini dia katakan. 42 ayat yang kedua saya bacakan untuk kita semua. Dia berkata begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Waktu kita duduk di kaki Tuhan, waktu kita sedang menyembah Tuhan, waktu kita sedang merenung di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan berbicara lewat firman-Nya bagi kita. Kita akan diisi jiwa kita, roh kita akan diisi, dan roh kita akan diberikan kekuatan lewat firman-Nya. Itu sebabnya ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita lakukan hal itu dalam hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Daniel dalam kehidupannya setiap hari. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 4 dan 11 sana, kita temukan bahwa Daniel itu adalah orang yang betul-betul komitmen. Ya, dia betul-betul komitmen dengan apa yang dia sudah lakukan. Meskipun dalam kesibukannya setiap hari, dia sebagai seorang pejabat, seorang yang memiliki kedudukan, bahkan dalam kesibukannya itu dia masih mengingat bahwa dia melakukan itu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Mungkin kalau saya berpikir pagi hari, siang hari, dan mungkin atau malam hari, sore hari. Mengapa dia melakukan hal itu, Bapak Ibu? Karena dia tahu di dalam segala pekerjaannya, di dalam segala aktivitasnya, dia dikelilingi orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Dia dikelilingi dengan orang-orang yang saat sedang melihat dia. Maka firman Tuhan katakan kalau kita membaca kisah Daniel ini, ya, ada orang yang iri dengan dia. Ada orang yang iri, ada orang yang benci dengan dia karena apa yang dia buat selalu berhasil, apa yang dia kerjakan selalu berhasil, dan dia mendapatkan tempat yang luar biasa di mata raja. Bahkan dia menjadi orang yang beda dengan orang yang lain. Ya, dia menjadi beda dengan orang-orang yang ada di kerajaan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manfaatnya waktu kita mengadakan doa seperti ini, rohani kita, bencana hati kita, bencana rohani kita akan diisi. Itu sebabnya jangan kita tinggalkan saat hidup kita dengan Tuhan. Tetapi mari gunakan itu setiap hari agar itu menjadi suatu motivasi bagi kita untuk melakukan hal ini dengan Tuhan, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata di kehidupan kita. Ya, Daniel dia adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Dia komitmen dengan apa yang dia sudah lakukan setiap hari. Firman Tuhan katakan 3 kali sehari dia melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang dia capai, hikmat, kemampuan, kepandaian, kepintaran yang dia miliki, semuanya datangnya dari Tuhan. Ada amin? Semua yang dia capai datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya meskipun dia mengalami ancaman, meskipun jiwanya, nyawanya akan diancam, akan dimasukkan ke dalam gosnya, karena ada orang-orang yang iri tadi, karena ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Darius. Ya, dan surat itu akan mengancam untuk dia tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, kepada Allahnya. Tetapi dia tidak keberatan dengan surat keputusan itu. Dia tetap setia, dia mau melakukan itu, dia mau datang berdoa kepada Allahnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan Daniel. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika pada saat mungkin ada persoalan, ada masalah, tantangan dalam hidup kita, waktu kita setia terus dengan Tuhan, membangun
masalah-masalah itu kita akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin? Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari jangan tinggalkan persekutuan saat teduh dengan Tuhan. Tetapi mari kita terus tingkatkan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan firman Tuhan katakan, orang-orang yang senantiasa duduk di bawah kaki Tuhan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan baru, seperti yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 31, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, dan Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga dan 6 dan 7. Orang-orang yang senantiasa duduk di bawah kaki Tuhan akan mendapatkan ketenangan. Amin. Akan mendapatkan ketenangan. 62 Mazmur 62 bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang-orang yang duduk di bawah kaki Tuhan akan mengalami ketenangan, damai, meskipun ada masalah, meskipun ada persoalan, meskipun masalah yang sedang tumpuk, tetapi waktu duduk di bawah kaki Tuhan, firman Tuhan katakan, aku mengalami ketenangan. Itu kata Raja Daud. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mengalami sama seperti yang dialami oleh Daud? Tapi kalau dia masalah datang, saya seperti ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kita harus tetap ketika beban itu datang, masalah itu tetap dan bertahan datang kepada Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya untuk kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam Mazmur 62 ayat yang terakhir lagi. Kita baca sama-sama. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga, ayat 6 dan ayat 7. Kalau sudah temukan ini, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hanya dengan Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku, kota bentengku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayatnya ke-6. Hanya Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Tapi kita duduk dengan Tuhan. Ada firman Tuhan katakan, ada keselamatan, ada kota benteng, ada perlindungan bagi kita. Apalagi di situasi seperti ini ya, kondisi seperti ini yang sedang terjadi, di mana virus COVID meningkatnya begitu luar biasa. Semua orang pada takut. Dan saya di rumah saja, saya punya istri, kalau saya sudah keluar pergi pelayanan itu, jangan masuk ke rumah dulu, mandi dulu, disuruh mandi dulu, ya untuk menyenangkan istri, ya itu saja. Tapi saya punya hati bertentangan. Saya bilang, di mana kan iman? Saya bilang, ada Tuhan Yesus bang. Ya, padahal kami kan sudah mengikuti protokol. Tapi memang istri seorang ibu memang bagaimana dia menjaga anak-anaknya. Ya, seperti tadi malam saya ada pelayanan, jam 9 malam kami ditelepon, sampainya kami pulang sampai 12:11. Itu pulang juga langsung masuk mobil. Taruh pakaian di situ, langsung masuk kamar mandi. Saya kalau ke kamar mandi, ya lakukan. Karena untuk saya saya akhirnya mandi jam berapa? 10:30. Saya mandi lagi, mandi sore tapi mandi lagi. Ya, supaya mereka tenang. Karena memang hal ini memang membuat orang banyak takut. Apalagi kemarin kami dengar, kita punya kelas di sini. Hampir, ya menurut Tuhan banyak yang kena. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk tetap melayani. Itu tidak akan menghalangi iman kita. Itu tidak akan membuat kita takut. Semakin hal ini ada, membuat kita semakin hari dekat dengan Tuhan. Amin. Membawa kita semakin hari duduk di bawah Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya
waktu kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan, damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tetap fokus dengan Tuhan Pak di siang hari ini.